Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku, masih bareng aku Irma. Kali ini aku mau nge-review novel horor dari Meksiko. Tapi novelnya bahasa Inggris sih. Ini dia judulnya, Mexican Gothic, karya Sylvia Moreno Garcia. Jadi novel ini ceritanya tuh dimulai dengan datangnya surat dari Catalina. Catalina ini sepupunya Noemi. Noemi itu kayaknya sih menurut aku sih yang ada di covernya ini ya. Nah, saat Noemi membacanya ada perasaan aneh muncul. Tampaknya Catalina ini kayak mengalami kecenderungan skizofrenia atau kasarnya bisa dikatakan hampir gila. Nah, dalam suratnya ini Catalina mengatakan kalau dia mendengar suara-suara dari dinding High Place. High Place ini adalah sebuah kastil milik keluarga Doyle. Nah, Catalina juga bilang kalau di sana itu ada hantu wanita dengan cahaya emas berpendar di sekitarnya. Ya, aneh banget sih kalau orang yang nggak percaya gaib tuh pasti mikirnya, oh ini orang ngomong udah aneh nih, udah kayaknya orangnya udah mulai gila nih, kayak gitu. Dan hal-hal lainnya yang sebenarnya tidak masuk akal. Yang untuk itu Noemi ditugaskan ayahnya untuk menjemput Catalina agar Catalina bisa ditangani dengan benar di Mexico City. Nah, seperti yang aku bilang tadi, High Place merupakan sebuah kastil megah milik keluarga Doyle dan ini tuh diturunkan secara turun-temurun. Dan Doyle merupakan pemilik tambang perak yang ada di desa itu. Nah, selama Noemi berada di sana, ada banyak cerita tentang High Place. Mereka bilang itu rumah terkutuk atau kastil terkutuk. Ada kisah pembunuhan juga oleh keluarga sendiri yang menewaskan seluruh anggota keluarga dan juga kematian orang-orang di pertambangan karena penyakit aneh. Nah, Noemi sebenarnya dibantu oleh Francis dan Francis ini punya hubungan saudara dengan keluarga Doyle untuk menyelidiki semua itu. Namun hal ini menyebabkan Noemi jatuh ke dalam kegelapannya High Place. Kalau di novelnya ini karena bahasa Inggris dia kalimatnya itu fall into the high place darkness, kayak gitu. High place ini seolah hidup dan punya nyawa, jadi bisa ngontrol pikiran setiap penghuninya. Jadi kalau penghuninya itu mau kabur, si high place tahu gitu. Ya, seremnya di situ sih. Oke, paling segitu aja sekilas dari isi novelnya. Kita masuk ke reviewnya. Aku baca ini tuh karena ngelihat blurbnya, katanya ini merupakan folklore-nya Meksiko, tapi pas aku cari di Google itu nggak ada sumbernya. Ya mungkin masih dalam bahasa Latin atau bahasa Inggris, atau aku salah nggak masukin keywordnya, entahlah. Pokoknya aku nggak nemu. Nah, novel ini ditulis dengan sudut pandang orang ketiga, jadi seolah kisah Noemi ini diceritakan kembali oleh orang lain. Jadi perasaan Noemi ini kurang tersampaikan. Nah, meskipun genrenya horor nih, jadi kesan horornya ini kurang kuat. Jadi aku lebih ke kayak nganggapnya itu ini fantasi dan juga drama keluarga. Tapi ada unsur drama percintaannya juga. Nah, alurnya ini masuknya menurutku lambat, termasuk lambat. Aku udah nunggu sampai ke bab 10 dari sekitar 20-an bab, tapi ceritanya masih belum masuk konflik. Namun penulis membuat narasi tentang setting tempatnya itu cukup detail, jadi buatku ini cukup bisa membayangkan gimana megahnya si High Place sendiri. Jadi kastil High Place ini megahnya tuh kayak gimana? Karena di situ disebutkan kalau si kastil ini tuh semua perabotannya terbuat dari bahan perak. Karena si High Place sendiri pemiliknya ini merupakan punya pertambangan perak gitu. Dari segi premis ini bagus, High Place, folklore Meksiko gitu. High Place yang punya nyawa, sebuah rumah tua yang bisa menjebak orang-orang yang tinggal di dalamnya. Jadi sekali tinggal di situ udah nggak akan bisa keluar lagi, karena High Place bisa mengontrol pikiran para penghuninya. Tapi penyebab rumah itu bisa seperti itu karena ada sebab musababnya, itu aneh banget. Ini menurutku juga agak ya cukup membosankan ya, tapi setidaknya aku bisa tahan.
Aku bosan karena alurnya yang terlalu lambat, tapi ya aku bisa tahan dan bisa baca sampai akhir. Jadi buku ini ya bolehlah setidaknya dibaca sekali biar kita tahu folklore Meksiko itu seperti apa gitu, mitos-mitos horor yang ada di Meksiko itu seperti apa gitu. Oke, paling kayak gitu aja review kali ini singkat banget, cuma 5 menit. Thank you banget yang udah nontonin, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.